Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Taala, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Taala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah Taala berikan kepada kita. Salawat bersertakan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, begitu pula kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada umatnya hingga hari kiamat. Jamaah yang dimuliakan Allah Taala, ibadah haji adalah ibadah yang mulia, yang agung, yang diwajibkan oleh Allah Taala kepada kaum muslimin yang telah memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Allah Taala berfirman, "Walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila." Allah Taala mewajibkan bagi manusia untuk mengerjakan ibadah haji apabila mereka telah memiliki kemampuan untuk mengerjakan ibadah tersebut. Maka di sini jamaah milik Allah Taala, hendaklah seorang yang telah memiliki kemampuan untuk segera menjawab seruan Allah Taala ini, menjawab panggilan dari Allah Taala. Yang panggilan ini sudah jauh Allah Taala serukan sewaktu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam selesai membangun Ka'bah agar menyeru manusia untuk mengerjakan ibadah haji, yaitu kerijalan. Maka orang-orang yang mendengar seruan ini, apa yang akan mereka lakukan jamaah yang Allah Taala? Mereka akan menjawab seruan Allah ini dengan berjalan kaki ataupun dengan menggunakan unta yang kurus, kata Allah Taala. Subhanallah, serulah manusia untuk mengerjakan ibadah haji, maka orang tersebut akan menjawab seruan Allah Taala ini walaupun mereka harus mendatangi Ka'bah dengan berjalan kaki atau menggunakan unta yang kurus. Artinya wasilah apapun akan mereka gunakan untuk menjawab panggilan Allah Taala ini. Ya, ini jamaah yang dimuliakan Allah Taala harusnya menjadi motivasi bagi kita semua. Kita yang telah mendengar seruan Allah Taala, panggilan dari Allah Taala ini, dan Allah telah memanggil bagi orang-orang yang beriman tadi. Kita jawab panggilan tersebut walaupun kita harus mendatangi kota Mekah, mendatangi Baitullahil Haram dengan berjalan kaki ataupun dengan unta yang kurus. Artinya dengan wasilah apapun, tidak harus naik kendaraan yang mewah, yang VIP, indah. Apapun yang bisa kita gunakan wasilah tersebut, kita gunakan untuk menjawab panggilan Allah Taala ini. Dan ini merupakan bentuk keimanan kita kepada Rabb kita Allah Taala, bagaimana kita ingin menjawab panggilannya Tabaraka wa Ta'ala. Dan ingat jamaah milik Allah Taala, Allah Rabb kita adalah zat yang maha kaya. Allah tidak butuh harta kita. Mudah bagi Allah Taala untuk memberangkatkan siapapun yang Allah Taala ingin mereka untuk mengerjakan ibadah yang mulia ini. Tinggal kita bagaimana kita berupaya semaksimal mungkin untuk menjawab seruan Allah Taala ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Taala, ana ingin memberikan kepada antum semuanya perumpamaan. Bagaimana menurut antum semuanya apabila di sana ada seorang yang dia terkenal dermawan? Contoh yang pertama yang ingin ana berikan kepada antum, kita memiliki seorang sahabat satu kampung. Orang ini orang yang terkenal dermawan, royal terhadap hartanya, tidak perhitungan dalam memberi kepada orang-orang yang dia kenal, bahkan kepada manusia dia dermawan sekali. Dan ini sahabat kita, teman baik kita. Kemudian dia pindah, mungkin karena kerja di luar negeri, sekarang pindah dia ke Saudi Arabia. Dan saudara kita ini merupakan orang yang sukses luar biasa, orang yang kaya, bahkan orang yang termasuk jajaran orang-orang yang terkaya di dunia misalnya. Ya subhanallah. Kemudian dia memiliki hajat,
dia ingin menikahkan anaknya, putrinya, ingin nikah di kota Makkah Al-Mukarramah. Kemudian dia beri undangan kepada kita. Kita di Indonesia, satu kampung dengan orang ini, tapi dia sekarang telah tinggal di Makkah. Ya, kita tahu ini orangnya orang yang sangat dermawan, luar biasa, orang kaya raya, dan orang ini tidak pelit, royal terhadap hartanya. Kemudian kita dengan keterbatasan yang kita miliki, karena ini dapat undangan dari sahabat dekat kita, sahabat qarib kita, subhanallah, yang sangat baik, selama ini sering membantu kita, maka kita pun jual aset yang kita miliki untuk beli tiket ke Saudi Arabia. Kita jual motor kita jual tanah kita. Untuk apa? Untuk menjawab undangan dari saudara kita tersebut. Akhirnya dengan perjuangan yang luar biasa kita pergi, berangkat ke Saudi Arabia, ke Mekah, untuk menghadiri haflah ataupun walimah pestanya saudara kita ini. Dan ternyata jamaah yang Allah Tabaraka wa Ta'ala, pengorbanan kita ini, kita menghadiri pestanya tadi, sampai ke telinga sahabat dekat kita ini. Dia dengar ternyata sahabatnya yang di Indonesia ini harus menjual motornya, harus menjual kebunnya, demi untuk mendatangi pestanya dia, undangannya dia ini. Bagaimana menurut Anda jamaah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, apakah kira-kira orang yang dermawan ini, setelah dia mengetahui saudaranya berkorban untuk mendatangi undangannya, kemudian dia akan acuh, dia biarkan saudaranya tadi, dia biarkan pengorbanannya, dan dia tidak peduli dengan perjuangan saudaranya untuk mendatangi undangan itu, tidak. Apalagi ini adalah orang kaya raya, orang yang dermawan, ya, tentu dia akan siapkan fasilitas yang terbaik untuk saudaranya yang telah datang dari jauh ini. Dia akan ganti tuh harta yang telah dikeluarkannya, berapa harga motornya, berapa harga tanahnya, dia akan ganti berkali-kali lipat. Kenapa? Dia orang kaya. Ini baru hamba jamaah dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lalu bagaimana dengan Rabbul Alamin, Allah Tabaraka wa Ta'ala? Allah mengundang kita untuk mendatangi, ya, Baitullahil Haram, untuk mendatangi Makkah, ya, Ka'bah, untuk mengerjakan ibadah haji. Kemudian kita berkorban, kita jual harta kita, jual mobil kita jual tanah kita, jual motor kita jual rumah kita untuk menjawab panggilan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apakah Anda mengira bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala akan menyia-nyiakan pengorbanan Anda? Wallahi la, Allah tidak akan menyia-nyiakan pengorbanan kita. Ya, Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim, Allah Zat yang Maha Kaya, Rabbul Arsyil Azim, Rabbus Samawati wal Ard, Allah pemilik arsy yang mulia, Allah pemilik langit dan bumi, Allah Zat yang Maha Kaya. Pasti Allah Tabaraka wa Ta'ala akan memberikan ganti yang jauh lebih besar dari apa yang kita keluarkan tersebut. Tinggal masalah bagaimana keimanan kita, bagaimana iman kita ingin atau tidak menjawab undangan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk mengerjakan ibadah haji ini. Maka jamaah yang mulia Allah Tabaraka wa Ta'ala, teringat hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra waz dzunuba. Ikutilah ibadah haji dan umrah, karena sesungguhnya ibadah haji dan umrah ini akan menggugurkan kemiskinan dan menggugurkan dosa-dosa. Subhanallah. Ya, ini jamaah dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala, motivasi bagi kita untuk segera menjawab panggilan Allah Tabaraka wa Ta'ala ini. Fasilitas apa yang ada digunakan, manfaatkan betul, mumpung masih ada kesempatan, mumpung masih ada waktu, mumpung masih ada kesehatan. Kita jawab panggilan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian jamaah Allah Tabaraka wa Ta'ala, ada permisalan yang kedua yang ingin Ana sampaikan kepada antum dan antuna semuanya. Semoga dapat meningkatkan motivasi kita menjawab panggilan Allah Tabaraka wa Ta'ala ini. Jamaah yang Allah Tabaraka wa Ta'ala, bagaimana seandainya apabila kita satu kampung dengan seorang yang terkenal mafia besar. Ini orang yang bengis luar biasa,
Orang yang subhanallah apabila dia menyiksa orang, dia tidak segan-segan. Apabila keinginannya tidak dipenuhi, dia tidak segan-segan untuk menyakiti orang tersebut. Bahkan dia bisa untuk menyiksanya dengan siksaan yang sangat keras. Seorang penjahat besar, subhanallah, yang orang kampung ini takut dengan orang tersebut. Dan dia satu kampung dengan kita, dia kenal kita. Yang dia apabila keinginan dia tidak terpenuhi, maka orang yang tidak memenuhi keinginannya tadi bersiap untuk mendapatkan kesengsaraan dalam hidupnya. Dibikin sakit, usahanya akan dihancurkan semuanya, keluarganya terancam, dirinya terancam, dan bahkan dia tidak segan-segan bunuh orang tersebut. Subhanallah, orang sangat ditakuti. Kemudian dia pergi, dia pindah ke suatu daerah, subhanallah. Kemudian dia mengadakan pesta, subhanallah. Dan pesta ini dia undang orang satu kampung, kampung asalnya harus datang. Kalau orang ini tidak datang, awas, anak buahnya masih banyak di kampung itu. Kalau kamu tidak datang, pesta saya, dia sertakan ancaman-ancamannya. Usaha kamu akan saya jadikan failit, keluarga kamu akan terancam, anak-anak kamu akan tidak bisa hidup tenang, keluarga kamu tidak akan tenang kalau kamu tidak penuhi undangan saya ini. Maka apa yang akan dilakukan oleh orang tersebut, jamaah yang Allah Subhanahu wa taala? Orang yang dapat undangan di kampungnya ini, maka mereka setelah mengetahui bahwasanya dia mendapatkan undangan dari orang ini, orang yang subhanallah yang ditakuti di kampungnya tadi, dan dia tahu orang ini mampu untuk memenuhi ancamannya. Kalau dia tidak datang undangan ini, jiwanya dan keluarganya akan terancam. Subhanallah. Maka apa yang akan dia lakukan? Dia akan berjuang korban. Dia akan keluarkan semua uangnya, dia akan keluarkan asetnya semuanya, dia kumpulkan, tidak apa-apalah ya. Ada mobil, dia jual mobilnya, ada tanah, dia jual tanahnya. Kenapa? Yang penting datang aja dulu pesta dia ini. Kenapa? Kalau kita tidak datang, udah bahaya, berat nanti urusan dengan dia ini, susah sekali. Akhirnya dia jual, dia penuhi, dan dia pergi untuk mendatangi pesta orang ini. Kenapa? Karena rasa takutnya kepada orang tersebut. Jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, karena Allah tabaraka wa taala syadidul iqab, Allah tabaraka wa taala syadidul azab. Ya Allah, adakah yang lebih keras dari Allah tabaraka wa taala siksanya? Adakah yang lebih keras dari Allah tabaraka wa taala azabnya? Dan sekarang Allah tabaraka wa taala memanggil kita untuk memenuhi panggilannya untuk mengerjakan ibadah haji. Lalu bagaimana bisa kita tidak jawab panggilan Allah Tabaraka wa taala tersebut? Padahal kita tahu Allah Tabaraka wa taala Malikul Mulk, raja dari segala raja. Ya Allah, tentu orang yang benar keimanannya, benar rasa takutnya kepada Allah Tabaraka wa taala, mereka akan bersegera untuk menjawab panggilan Allah Tabaraka wa taala tersebut. Ini jamaah milik Allah Tabaraka wa taala. Kembali ke apa? Kembali pada iman mereka. Takut tidak mereka kepada Allah Tabaraka wa taala? Yakin tidak mereka akan azab Allah Tabaraka wa taala? Mereka pasti berpikir, bagaimana seandainya setelah mereka meninggal dunia, mereka dihadapkan menghadap Allah Tabaraka wa taala, sedangkan mereka memiliki harta, memiliki emas, memiliki rumah, memiliki mobil, tapi mereka belum mengerjakan ibadah haji. Apa yang akan mereka katakan di hadapan Rabbul Arsyil Azim? Apa yang akan mereka katakan di hadapan Allah Tabaraka wa taala? Hujah apa yang akan mereka katakan di hadapan Allah Tabaraka wa taala? Subhanallah. Ini jamaah dengan Allah Tabaraka wa taala. Kalaulah saja seorang dalam perkara dunia mereka rela berkorban, mereka rela mengeluarkan hartanya, mengeluarkan uang yang dia miliki, aset yang dia miliki dia jual
untuk dapat menghadiri suatu tempat yang sangat dia cintai, yang sangat dia harapkan, yang sangat dia gemari. Seorang penggemar sepak bola misalnya, jamaah dengan Allah Taala, dia rela mengeluarkan harta jutaan rupiah, puluhan juta, ratusan juta untuk apa? Untuk menghadiri pertandingan sepak bola yang di sana ada bintang idolanya. Subhanallah. Lalu bagaimana tadi seorang hamba yang besar kecintaannya kepada Allah Taala, kepada Rabbul Alamin. Dia katakan dia cinta kepada Allah, tapi dia tidak memenuhi undangan Allah Taala. Apakah benar cinta yang seperti ini? Maka jamaah yang dimuliakan Allah Taala, kembali kami ingin mengajak antum dan antunna semuanya, mengingatkan kepada diri kami dan kepada antum dan antunna semuanya untuk bertakwa kepada Allah Taala. Segera jawab panggilan Allah Taala. Yakinlah Allah Taala tidak akan pernah menyia-nyiakan pengorbanan kita. Allah Taala sayang kepada kita. Allah Taala mengetahui bagaimana susahnya kita, bagaimana beratnya kita untuk menjawab panggilannya ini. Semoga Allah Taala berikan kemudahan bagi kita semuanya untuk dapat menjawab panggilannya. Semoga Allah Taala berikan kemudahan kepada kita semuanya untuk dapat menjalankan ibadah haji yang mulia ini. Dan kita mohon kepada Allah Taala, Rabbul Arsyil Azim, Yasma'il Husna wa Sifatil Ulya, dengan nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifatnya yang mulia, agar Allah Taala matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, dan agar Allah Taala masukkan kita ke dalam surganya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.